Hai, pernah nggak sih kamu melihat sebuah fenomena di mana ada sesuatu yang tiba-tiba viral terus hilang begitu aja? Ya, contohnya aja makanan-makanan viral yang saat baru muncul itu tuh booming banget. Tapi setelah beberapa saat, biasanya makanan-makanan viral itu tiba-tiba hilang begitu aja. Nggak ada lagi tuh yang ngomongin, seolah-olah hilang dari muka bumi. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa makanan-makanan itu nggak bisa terus viral? Nah, salah satu penyebabnya dapat dijawab dengan perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Yuk kita telusuri. Apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen itu adalah bagaimana konsumen berperilaku saat mereka mencari dan membeli menggunakan sebuah produk. Perilaku konsumen juga digunakan untuk mengetahui faktor pendorong atau motivasi dari sebuah produk. Seperti apa sih yang membuat konsumen membeli produk tersebut dan apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Oke, kita sudah mendapat gambaran tentang apa itu perilaku konsumen. Sekarang, kira-kira apa aja sih faktor yang mendorong pengambilan keputusan konsumen tersebut? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dari faktor pendorong konsumen ini, yaitu mulai dari faktor eksternal dan faktor internal. Di faktor internal, contohnya seperti kebutuhan pokok manusia, gaya hidup seseorang, hingga kebutuhan psikologis seseorang. Dan di faktor eksternal, contohnya adalah kondisi lingkungan seseorang, status sosial, hingga keiklan atau marketing dari suatu produk. Sebagai contoh dari faktor internal dan eksternal, kita bisa ambil dari fenomena di awal video tadi, yaitu kenapa bisa muncul makanan viral di Indonesia yang langsung booming di sosial media. Dan kenapa kebanyakan makanan viral itu mendadak hilang. Kalau kita lihat faktor-faktor pendorong tadi, kita dapat merumuskan penyebabnya. Yang pertama, dari faktor eksternal. Bisa diasumsikan penyebabnya ialah marketing. Yap, benar, iklan. Di era digital sekarang, sangat mudah bagi semua orang untuk mendapatkan akses informasi. Maka dari itu, besar kemungkinan untuk membuat suatu produk menjadi viral, asalkan kita paham strateginya. Selanjutnya adalah kondisi sosial dan lingkungan. Tanpa disadari, hal ini berpengaruh sekali terhadap konsumen. Tidak jarang, konsumen membeli sebuah makanan hanya ingin mendapatkan validasi sosial. Atau tidak jarang juga konsumen mencoba makanan viral hanya dengan kata FOMO. Mereka tidak ingin ketinggalan dengan lingkungannya. Jadi kebanyakan mereka hanya fokus untuk mendapatkan validasi sosial, bukan benar-benar berdasarkan kebutuhan. Hal itu berpotensi membuat makanan viral itu sendiri tidak dapat bertahan lama jika tidak memiliki strategi yang bagus. Yang kedua ada internal, dan untuk faktor internalnya sendiri disebabkan oleh gaya hidup konsumen. Saat melihat makanan viral, mereka mungkin menjadi penasaran dan memutuskan untuk mencobanya. Nah, terkadang karena makanan viral sendiri umumnya berfokus pada marketing atau inovasi unik. Seringkali ekspektasi para konsumen ini jadi tidak terpengaruhi. Alhasil karena konsumen berekspektasi tinggi dan ekspektasinya tidak terpenuhi, alhasil mereka enggan untuk membeli makanan viral tersebut. Jadi intinya penyebab makanan viral cepat naik tapi cepat juga turun. Itu sering disebabkan oleh faktor eksternal dan internal perilaku konsumen. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu pengaruh marketing, status sosial, lingkungan, hingga gaya hidup konsumen. Oke, sampai sini kita telah menjelaskan definisi, faktor, dan contoh dari perilaku konsumen melalui fenomena makanan viral. Semoga dengan adanya video ini bisa memberi pemahaman baru terkait perilaku konsumen, agar kita dapat membuat strategi bisnis yang berkualitas dan tepat. Terima kasih.